Ini makanya saya kutip dari Markus 1 ayat 14 dan 15. Kita tahu semua kan bahwa di kata bertobatlah kan apa karena kerajaan Allah sudah dekat itu kan terbanyak di Matius. Tapi hari ini saya mengambil dari Markus 1 ayat 14 dan 15. Karena begini Saudara, ini akan berkenaan dengan walaupun kita sudah terima Yesus, tetapi banyak sekali orang tidak mengerti apa sih sebetulnya keinginan dia. Jadi kita lebih berupaya ataupun berusaha untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal kalau kita mau jujur, kehendak Tuhan itu apa? Nah, itu kenapa? Karena sebetulnya yang menjadi hal yang mendasar itu tadi bahwa di dalam pertobatan itu ada dua konsep di dalam Alkitab yang diberitakan. Yang pertama adalah pertobatan yang kekafiran itu, yang apa namanya mengenal secara pribadi dalam artian eh, kita baru bertobat untuk kita masuk dalam kerajaan Allah dan kita menerima Yesus. Itulah pertobatan yang cuma cukup satu kali saja. Sehingga konsepnya, prosesnya nanti pada saat akan masuk di dalam pembaptisan. Karena itulah keinginan Tuhan. Jadi ada pertobatan, ya kan, ada pengakuan secara pribadi, kemudian mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat kita, baru di situ kita akan dibaptis. Nah, yang kedua, pertobatan keseharian. Nah, ini yang jarang sekali sebetulnya. Karena lebih banyak kita menyadari bahwa mengampuni ataupun kita minta maaf. Padahal jelas-jelas Alkitab mengajarkan dengan sangat jelas. Itu kenapa nanti kita belajar Markus 1, apa sih yang diinginkan dari Markus 1 ayat 14 ini? Nah, itu maksud saya. Jadi kita akan belajar Markus 1 ayat 14 sampai 15. Hanya saja kita harus tahu dulu apa yang diinginkan dari Tuhan di dalam kehidupan kita setelah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kita harus tahu itu dulu. Makanya saya bilang banyak orang tidak mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kalian masing-masing. Apa kehendaknya? Makanya gaya hidup, cara kita hidup, orang percaya, orang Kristen hidup sembarangan. Sembarangan, saya bilang sembarangan. Sehingga dia tidak tahu bagaimana menyelesaikan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang mau diselesaikan kalau kehendak Tuhan saja dia tidak tahu. Nah, kita akan coba apa makanya kan saya bilang kalau belajar firman Tuhan itu harus jujur, teman-teman. Kembali kepada persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita betul-betul kita jujur dengan Tuhan, Dia akan menuntut kita. Roh Kudus itu akan membentuk kita perlahan-lahan, pelan-pelan. Tetapi Dia akan cari tahu dulu sebetulnya apa sih orientasi hidup kita. Orientasi hidup kita apa dulu? Makanya di sini orientasi hidup kita harus berubah terlebih dahulu. Harus berubah dulu. Nah, bagaimana kita berubah kalau kita tidak tahu apa yang harus kita rubah? Bagaimana kita mengetahui apa yang harus kita rubah? Itu kemarin waktu kita pelajari tentang sikap, apa kita mempelajari tentang sikap, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghargai firman Tuhan setelah kita bersekutu dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, toh makanya kemarin saya sempat ajarkan itu ada salah satu doa serenity prayer. Kalau dilihat itu kita diajarkan supaya kita itu mengaku. Makanya konsep dasarnya dari pertobatan itu pengakuan, teman-teman. Metanoia itu yang dibutuhkan adalah pengakuan kita. Kita lihat Markus 1 ayat 14 sampai 15. Sesudah Yohanes ditangkap. Nah, ini kan ceritanya keren kalau di Markus ini. Peristiwanya sama kalau yang di Matius 4 tentang pertobatan juga sama. Datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ada sesuatu yang unik dalam arti ada hal yang berbeda. Makanya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ada dua kata yang kita akan pelajari hari ini. Dua instruksi. Ada bertobat dan ada kata percaya. Nah, makanya kan kita sering sekali kan bahwa kita boleh saja berada sangat dekat dengan kerajaan Allah. Tapi gimana cara memasuki kerajaan Allah itu? Ya, toh? Banyak orang bilang, oke percaya saja, yang penting percaya saja.
sudah lama belajar dengan saya itu, yang kemarin-kemarin kita pelajari, hampir 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan segala macam, kata percaya saja harusnya kalau saudara mengerti, itu lebih kepada iman saudara. Jadi percaya itu bukan hanya percaya cuma setengah, tidak melakukan, no. Bukan percaya di mulut, tidak. Tetapi how melakukannya. How, bagaimana melakukannya. Yes, saya percaya. Tetapi seperti sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Iman tanpa perbuatan mati. Jadi kata percaya itu memang betul dia iman, tapi harus ada do something-nya. Jadi kalau begitu melihat Alkitab setiap ada kata percaya, bicaralah di dalam hatimu bahwa percaya itu adalah imanmu. Saudara harus yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah iman saudara. Jadi bukan kata hanya cuma saya yang penting percayalah. Kalau kalau cuma hanya mengatakan mengucap tanpa kita mengerti, itu baru separuh kebenaran. Itu baru separuh kebenaran. Itu kenapa peristiwa di dalam firman Tuhan itu kita pelajari. Harus kita pelajari peristiwa-peristiwa di dalam firman Tuhan. Contoh saja, kenapa Yesus menawarkan kerajaan Allah pada saat dia turun ke dunia? Nah, itu yang jadi contoh yang sederhana. Tetapi yang Yesus tawarkan, bertobatlah dan percayalah. Nah, sebelum masuk ke poin 2 tadi yang masuk iman itu, jadi sudah sepantasnya kita mengetahui dulu latar belakang. Jadi latar belakang penulisan ayat-ayat ini. Jadi kalau saudara tahu bahwa kenapa Yesus datang di Israel waktu itu, ya kan? Firman yang menjadi daging, kemudian dia menjadi Yesus Kristus, terus hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, pada zaman itu, bangsa Israel itu sedang di dalam penjajahan Roma yang dipimpin oleh gubernur. Nah, untuk mengambil pajak di tanah Israel atau tanah Palestina waktu itu, orang-orang Israel itu ditarikin pajak. Nah, sudah selayaknya kalau gubernur itu dia menariki pajak dari rakyatnya. Nah, tapi kan mencekik sekali apa pajak itu buat bangsa Israel, buat orang-orang Yahudi ini. Tapi gubernur juga pintar, karena dia orang Romawi, kalau pakai tentara terjadi kekerasan, oleh karena itu dia pakai orang Yahudi. Itu kenapa ada banyak yang direkrut oleh gubernur itu, yang direkrut untuk apa? Untuk menariki pajak kepada bangsa Israel. Itu yang disebut dengan pemungut cukai. Nah, inilah latar belakang bahwa kenapa terjadi hal-hal yang memang amat sangat tidak mengenakan. Tetapi yang patut kita ketahui adalah, walaupun kehidupan kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel, waktu Yesus datang ke dunia ini dan turun di tengah-tengah mereka, apa yang Yesus tawarkan? Sejarah gereja mencatat bahwa ada 3 kelompok orang Yahudi pada masa itu. Kelompok pengkhianat, yaitu pemungut cukai. Kelompok anti konflik itu kayak kayak apa ahli Taurat dan yang lain-lain sekali. Dia anti konflik itu. Dia pokoknya mempentingkan agamanya. Yang penting jangan jangan sentuh agama itu. Ya kan? Kemudian ada Farisi, ada orang-orang Saduki, kelompok-kelompok tertentu. Kemudian ada satu namanya kelompok pemberontak. Nah, kelompok inilah yang melihat kehadiran Yesus seolah-olah akan ada rezim atau pemerintahan baru untuk menggantikan pemerintahan Romawi. Artinya asumsi yang berlebihan dari kelompok ini. Nah, hebatnya lagi, orang Israel pada waktu itu juga menghadapi 3 masalah besar. Secara general, bangsa Israel itu menghadapi 3 masalah besar. Masalah ekonomi, ya kan? Dan masalah sosial, dan kemudian masalah ini, Mesias. Itu masalah paling besar di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Yesus tahu permasalahan itu. Oleh karena itu, yang dia tawarkan nggak pernah keluar dari jalurnya. Apa yang menjadi message kingdom, message dari kerajaan Allah, yang dia tawarkan adalah kerajaan Allah. Bertobatlah. Sebelum Anda masuk di dalam kerajaan Allah, itu bertobat dulu. Makanya kata pertobatan atau apa namanya metanoia itu penting, teman-teman. Penting sekali. Masalahnya ini tadi hanya diartikan seolah-olah kita itu hanya cukup 1 kali.
mengatakan metanoia itu pertobatan. Padahal tidak. Nanti terlebihnya nanti kita akan lihat kenapa kita harus melakukan pertobatan itu dalam keseharian-keseharian itu. Nah, oleh karena itu, jawaban atas masalah ekonomi, sosial, dan politik pada zaman Yesus dan zaman sekarang ini, saya langsungkan aja dengan zaman sekarang itu adalah kerajaan Allah. Saudara bisa masalahnya apa saja, terserah masalahmu apa. Yang penting adalah message dari apa yang Tuhan sudah sampaikan di dalam firman Tuhan itu. Kingdom of Heaven, kerajaan sorga, sudah dekat. Bahkan dalam terjemahan lama itu, in his hand, ke dalam King James Version itu. At his hand, ada di tangan kita sebetulnya kerajaan Allah itu. Itu yang paling penting. Makanya orang harus tahu bagaimana kita hidup berkerajaan. Kalau nggak tahu ini, kita kan akan sulit untuk mengartikan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tapi kalau kita menggunakan konsep kerajaan, dari semula loh, dari kitab Kejadian itu. Makanya saya bilang Allah itu adalah raja. Pernah saya ajarkan apa isi Alkitab itu apa. Narasinya yang pertama itu apa? Allah itu raja. Jelas. Tetapi yang kita mau Allah itu kasih. Digeser kan? Yang orang Kristen suka kan Allah itu kasih. Tapi orang Kristen nggak suka Allah itu raja. Nggak suka. Allah itu adalah kasih. Betul. Di dalam surah Korintus juga jelas. Allah itu kasih. Tetapi yang pertama kali dia tawarkan kepada kita, orang percaya, apalagi di firman Tuhan. Dimulai dengan kata beresit, Kejadian 1 ayat 1 itu. Bara Elohim. Wow. Jelas itu. Bahwa dia adalah raja. Nah kemudian, kerajaan Allah yang menjadi kunci. Nah, lihat gambarnya. Jadi kerajaan Allah itu adalah cara pemecahan atas semua persoalan dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa seperti itu? Kenapa harus kerajaan Allah itu? Nah, itu karena dosa adalah penyebab utama dari semua persoalan. Masih ingat kan teman-teman belajar dengan Pak Eben bagaimana tentang kejadian mula-mula, bagaimana awalnya penciptaan dan segala macam. Kan itu kan. Bahwa ada satu bahwa Adam itu dijadikan raja di bumi ini, penguasa. Dia berkuasa. Penguasa di bumi itu Adam. Itu bukan Tuhan. Adam. Karena berkuasalah gitu loh. Kata itunya dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi penguasaan di bumi itu diberikanlah kepada Adam. Tentu saja bagaimana kita mengelola bumi ini bekerja sama dengan Tuhan. Menyertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita mengelola kehidupan kita di atas bumi ini. Itu yang seharusnya kita pelajari. Tetapi banyak orang tidak mengetahui adalah Efesus 2 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sering dikutip. Ini ayat sering. Tapi kalau saudara baca ayat ini, tolong baca ayat sebelumnya. Jadi Efesus 1 itu. Di dalam Efesus 1 itu ayat yang paling belakang. Baca sebelumnya. Karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Nah, kamu dahulu itu dijelaskan di ayat sebelumnya. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saudara, hati-hati saudara. Dalam ayat ini itu maknanya sebetulnya kita tanpa sadar, ya kan? Jadi bisa kita tarik kesimpulan begini. Jalan di dunia ini sedang dalam pengaruh kekuasaan kerajaan angkasa atau yang disebut dengan kerajaan iblis. Itu saudara harus sadar dulu. Apapun yang saudara mau lakukan dan segala macam, realita Efesus 2 itu jelas. Dunia kita itu dikuasai oleh kerajaan angkasa atau iblis itu. Nah, kata durhaka, ada kata durhaka di situ, orang-orang durhaka itu sama saja orang yang sukanya mengambil jalannya sendiri, maunya dewek. Nah, ternyata jika kita jalan semau kita, semau gue, maka sebetulnya kita berada di dalam pengaruh kekuasaan kerajaan angkasa.
Itu teman-teman. Jadi perhatikan, musuh yang amat berbahaya adalah kingdom of heaven. Jadi cara kerajaan angkasa memerintah adalah dengan membiarkan manusia itu hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi kalau orang yang suka nggak mau ditegur, nggak mau dikritik, sudah itu ciri-ciri itu. Itu ciri-ciri dia punya kerajaan sendiri. Dia bangun kerajaan sendiri. Omong kosong kerajaan Allah itu. Itu kalau orang-orang yang suka nggak suka dikritik, nggak suka ditegur, kelihatan. Kenapa? Karena angka tadi kerajaan angkasa itu yang menguasai iblis itu loh. Tapi tidak sadar orang itu. Makanya jangan apa sih namanya ya? Jangan sensitif lah kalau tegur. Tiba-tiba langsung kayak tersinggung segala macam. Nggak dewasa itu. Ya, itu. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar di situ loh. Belum tentu kritikan itu menghancurkan saudara. Kita harus sesuai dengan apa yang menjadi sikap kita itu, Boh. Apa yang positif kan sudah diajarkan. Kalau kamu orang positif, kalau kalian semua orang yang positif, mau kritikannya kayak gimana, kamu positif kok. Dari luar datang yang negatif. Kamu bisa mempositifkan itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, ada kemampuan ilahi, kasih karunia. Kasih karunia itu memampukan kita dalam pelaksanaan kehendak Tuhan. Makanya fokusnya kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tapi kita tuh nggak sadar bahwa kita tuh sedang berjalan kehendak saya. Gitu. Ini yang harusnya kita pelajari. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, ingat ya, sesuai dengan 2 Timotius 3 itu, 2 Timotius 3 itu ayat 1, saudara dibaca aja, saudara periksa saja, cek saja. Musuh kerajaan Allah adalah kingdom of self. Egoisme itu loh. Itu musuhnya Allah. Jadi bukan setan lagi. Setan sudah dikalahkan kok. Setan udah kalah, udah habis dia. Waktu Kristus dia bangkit, selesai. Selesai urusan setan selesai. Oleh karena itu, musuh kerajaan Allah adalah ya kingdom pribadi kita, kingdom of self. Makanya saudara, pertobatan itu bukan sekedar berhenti dari dosa, tetapi menjadikan Yesus sebagai raja yang memerintah. Itu yang susah. Makanya ada banyak orang sudah lahir baru, konsep pikirannya, perkataannya, sikapnya, gaya hidupnya masih yang lama. Karena tidak sadar bahwa ya rajanya adalah Yesus. Keserupaan dengan Yesus Kristus, kerendah hatian, kelemah lembutan, itu hanya di pada Yesus. Bagaimana cara belajarnya? Datengin dia. Bukan datengin YouTube, bukan datengin TikTok. Yang kalian datengin kan itu kan. Bukan datang ke Tuhan secara langsung. Dalam keseharian, konsistensi di dalam persekutuannya dengan dia. Sehingga kita berubah. Yang berubah itu Roh Kudus mengerti setiap hati kita. Karena Tuhan berurusan dengan hati. Makanya apapun masalahmu, Tuhan nggak bereskan. Jangan harap Tuhan membereskan masalah kita. Kamu yang bikin kok Tuhan yang bereskan. Siapa kamu? Dia raja, bukan tukang, bukan jongos kita, bukan pembantu kita, bukan. Makanya selama Anda tidak menjadikan Yesus raja, miskin kalian. Itu makanya saya bilang pertobatan itu penting sekali, teman-teman. Jadi bukan pertobatan. Jadi waktu saya bicara pertobatan, sering saya kalau udah saya bicara pertobatan itu, dalam saya mengajar walaupun dalam saya berkhotbah, bicara pertobatan, selalu pertobatan kekafiran, pertobatan berpindahnya itu tadi. Tujuan Yesus mati dalam Roma 14 ayat 9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi siapa? Tuhan. Berulang-ulang Pak Erben mengajarkan apa itu Tuhan, apa itu istilah Tuhan. Tuhan, dia itu Lord, dia itu penguasa.
baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia penguasa kita, dia yang menguasai kita. Bukan kita suruh-suruh dia. Masa raja disuruh-suruh? Seharusnya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hidup kita itu ada warna, nggak bosan itu loh teman-teman. Kita cuma rutinitas di hari-hari seperti ini. Terus Tuhan suka gitu. Di dalam terjemahan lama, Roma 14 ayat 9, karena bagi maksud inilah Kristus telah mati dan hidup balik. Supaya ia memerintah menjadi Tuhan atas orang yang sudah mati dan yang hidup. Ia memerintah menjadi Tuhan. Jadi dia yang memerintah, dia yang menguasai saudara dan saya. Itu pun kalau saudara betul-betul menyadari arti kata pertobatan, metanoia. Makanya jangan cuma asal percaya, teman-teman. Bukan itu. Karena saudara harus menyadari bahwa intisari dari pertobatan adalah berpindahnya kembali orientasi dari hidup, berpusat pada diri sendiri. Orientasi itu tujuannya, apa yang menjadi tujuan-tujuannya kita. Jadi bukan melulu hanya untuk kepentingan kita sendiri, diri sendiri, tetapi hiduplah yang berpusat pada Tuhan. Makanya masih banyak orang terdistract. Katanya sih pengen buat Tuhan, padahal enggak. Dia mau selamat dulu buat dia, buat Tuhan nanti. Harus egonya dulu, pribadinya dulu. Saya nggak aman nih di posisi ini, saya nggak aman nih di posisi ini. Nah, saya paling dalam hal pertobatan yang sering saya kutip itu tentang anak yang hilang, konsep anak yang hilang. Nah, semoga nanti kalau misalkan habis materi ini coba saudara pelajari lagi. Apa itu dengan anak yang hilang? Itu kan di Lukas 15 itu. Nanti kita akan belajar situ, teman-teman. Di dalam Lukas 15 itu yang saya ambil dari gambaran orang jatuh di dalam dosa, kemudian orang bangkit daripada dosa. Itu kan keseharian sebetulnya. Makanya berapa banyak orang setelah jatuh, dia nggak mau ngaku. Tapi seolah-olah Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan yang penuh anugerah Tuhan, dia kembali. Padahal nggak ada pengakuan. Nah, itu yang menjadi masa-masa kelam, yang itu yang tidak ada pengakuan dari kita. Kita mengaku. Gitu. Kita tuh mengaku. Harusnya tuh mengaku. Maka saya bilang bertobat itu pengakuan sebenarnya. Kita belajar 5 gambaran dosa. Saya nggak tahu ya, teman-teman udah pernah belajar apa belum tentang ini. Tapi dari Lukas 15, nanti kita, panjang ayatnya dari ayat 11 itu sampai ayat 24. Karena di situ berbicara tentang anak yang hilang, bagaimana dia keluar dari persekutuan dengan kakaknya dan dengan bapaknya itu. Tapi itu menggambarkan kita dengan Allah, persekutuan kita dengan Allah. Nah, 5 gambaran dosa kita akan lihat di dalam ayat, kita mulai dari ayat yang Ibu bisa bisa coba Bu baca Bu. Lukas Di 15 mulai dari Lukas, ayat 11 itu. ya, Lukas 15 ya Pak ya. Ini bukti teman-teman. Ini nggak pernah keluar dari sini. Jadi saudara cek saja. Apapun keinginan saudara, cek saja dengan Lukas 15 ayat ini. Nanti kita akan belajar 5 gambaran dosa. Semua general. Ayat Itulah berapa hebatnya Pak? firman Tuhan. Ayat 12 Bu. Ayat 12. Baik, Lukas 15 ayat 12 begini bunyi firman Tuhan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Amin. Amin. Apa? Betul kan kehendak pribadi yang didahulukan? Iya, betul Pak. Makanya hati-hati teman-teman. Hati-hati keinginanmu. Hati-hati. Sekalipun saudara sudah punya kerja dan saudara punya gaji, hati-hati keinginanmu, saya bilang. Ada kehendak pribadi, makanya dimulai dari ayat 12. Ini orang mau jatuh loh ini nih.
Saya kasih ciri-cirinya supaya saudara bisa belajar apa sih maksudnya apa gitu. Nanti step by step ada 5 gambarannya. Dan setelah kehendak pribadi, kemudian terjadi sebuah pemisahan. Kita lihat ayatnya Ibu 13. Ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, terpisah kan setelah dia dapat dapat harta dari bapaknya, Iya, pisah kan? Nah, terpisah. Ingat itu ciri-cirinya, awas, hati-hati. Nah, jadi kelihatan itu. Kita yang mestinya hati-hati. Makanya firman Tuhan dengan jelas memberitahu supaya kita, cuma kadang-kadang waktu kita membaca firman Tuhan seperti baca koran, makanya tidak punya gambar. Di sinilah saya gambarkan ayat per ayatnya. Sebetulnya Lukas 15 ini memberikan tahukan kepada kita, hati-hati bagaimana cara kita hidup. Itu loh. Eranya sekarang eranya udah konsumtif, gaya hidup konsumtif. Kalau nggak kerja, ya nggak makan. Seperti itu. Padahal di dalam Alkitab kita diharuskan untuk bekerja. Tapi kita lihat apa yang selama ini kita hasilkan, ada pekerjaan dan segala macam. Kita menghasilkan sesuatu di situ. Ingat, jangan bicara berkat. Berkat bukan cuma bicara materi. Berkat itu Tuhan sudah sediakan. Kejadian 1 ayat 28. Jelas di situ. Lalu Allah memberkati mereka. Lalu berfirman. Firman dan berkat, duluan berkat yang dia berikan untuk manusia. Itu konsepnya Allah dari awal, sejak semula. Jadi berkat itu sudah disediakan. Berhenti, jangan merengek-rengek. Saya kerja cari berkat. Itu bego namanya. Goblok. Nggak ngerti firman namanya itu. Kalau kamu melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan berkat, kamu bukan anak Allah itu. Makanya saya bilang penguasa dunia ini, Efesus 2 tadi ngajarkan hati-hati. Justru apa yang ada pada kita itu yang Tuhan percayakan. Semua berkat dari Tuhan itu kita cuma hanya menjadi pengelolanya saja, menjadi saluran saja, bukan pemegang hak. Makanya kita tuh paling sulit melepaskan. Waktu kita terpisah dengan Bapa, apa yang terjadi? Pikiran kita yang bermain. Makanya konsistensi di dalam kehidupan kita dengan Allah itu mutlak. Nggak bisa bolong-bolong. Makanya saya sedih lihat orang Kristen masih ngelihat bolong-bolong dalam bersaat teduh. Sedih saya. Waktu dia terpisah di dalam ayat 13 tadi, kemudian terjadilah sebuah pemborosan. Ceritanya enak, kelihatannya ini sekali, nggak apa namanya, itu masih di ayat 13 itu. Ya toh? Dia pergi ke negeri yang jauh, di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Itu loh, sia-sia. Padahal Tuhan tebus kita dari kesia-siaan. Tapi kita nggak tahu bahwa kita tuh sedang sia-sia hidup kita. Ada kata boros dalam ayat 13. Kemudian melarat. Itu di ayat, coba Bu, baca 14-nya. ayat 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ya, Amin. saudara, kalau melarat itu kita bicara tidak punya apa-apa ya. Iya, Pak. Itu nggak punya apa-apa. Jelas-jelas kalau kita membayangkan bagaimana anak yang hilang ini, waktu dia telah memboroskan semua, dia nggak punya apa-apa udah. Melarat, miskin, tidak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa tuh ya sudah, mau diapain lagi? Nah, setelah dia tidak punya apa-apa, sudah kembali ke tenggelam sangat dalam. Ini di ayat 15 dan 16. Silakan dibaca, Bu, 15, 16. Ayat 15 dan 16. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya.
Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Amin. Iya, itu karena tenggelam sudah sangat dalam, akhirnya apa? Kita jadi nothing. Tahu nothing? Kita bukan apa-apa udah. Itu kalau sudah namanya nothing, kamu tuh nothing, sebetulnya kamu tuh nggak ngomong kosong, kamu nggak punya apa-apa sebetulnya. Mau ngomong apa nggak berlaku, mau apa namanya gaya hidupmu seperti apa, nggak bisa, nol dah. Karena udah tenggelamnya sangat dalam itu. Makanya orang ini nggak banyak yang nggak sadar loh sebetulnya. Makanya kadang-kadang gini teman-teman, sekalipun kita punya punya sesuatu, padahal hati kita tuh hambar. Nah, hati yang hambar, yang kering tadi, kalian berusaha untuk menghibur, menghibur, menghibur. Padahal yang diinginkan dari Tuhan adalah confess. Ada perkataan di situ. Perkataan apa? Perkataan firman. Karena iman bertumbuh apa perkataan firman dari firman Tuhan. Kan sudah nggak punya apa-apa. Apa yang dalam pikiran kita? Itu kenapa saya selalu saya kasih tahu. Renungkan firman Tuhan, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Di situ akan terbangun sesuatu yang menguatkan imanmu. Sehingga Roh Kudus itu bisa membantu saudara, membantu setiap kita untuk kita bisa bekerja, apapun itu pekerjaannya. Bekerja itu bukan kita di perusahaan. Oh enggak, teman-teman, enggak. Bukan itu. Tapi do something untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan sudah percayakan pada kita. Setiap orang ada talenta. Itu yang kita gali, talenta. Talenta-talenta itu yang apa yang Tuhan mau untuk kita bisa lakukan. Itu sebabnya saya bilang, pada saat kita repent ataupun kita mengaku confess kepada Tuhan dosa-dosa kita, Dia adalah adil. Itu pengakuan terjadi, barulah namanya iman itu mulai. Mulai apa? Mulai dia bertumbuh karena pengakuan tadi dulu. Adanya pengakuan kita dulu. Pengakuan kesalahan atas kesalahan-kesalahan apa? Apapun sekecil apapun. Akui, teman-teman, akui. Nah, inilah gambaran dosa. Kalau saudara mau lihat mulai bagaimana cara hidup, lihat aja dari sini. Tapi kalau kalau oh nggak masalah kok Pak, saya nggak apa-apa gini. Oh nggak masalah, saya juga nggak masalah gitu. Tapi untuk bisa melihat bahwa kita sebetulnya sudah jatuh dia, kan banyak orang nggak tahu, oh dia sebetulnya sudah jatuh sebetulnya. Banyak yang nggak tahu. Melarat itu bukan bicara masalah finansial. Boros itu bukan bicara masalah finansial. Boros itu bisa waktu. Makanya saya bilang, jangan bikin Tuhan bersabar. Rugi buat kalian. Saya mah rugi. Tuhan mau kita menyelesaikan masalah kita dalam 2 minggu, ya kan? Tetapi karena kita yang mengulur-ulur jadinya 2 tahun. Siapa yang rugi? Kita. Ingat loh, waktu itu berjalan terus. Tuhan tidak ada waktu. Buat Tuhan nggak ada waktu. Dia mau geser kemana aja, suka-suka dia. Tapi kita punya waktu. Tuhan inginkan dua bulannya kita, tapi kita yang membuat menjadi 2 tahun. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Makanya jangan uji kesabaran Tuhan. Jangan bikin Tuhan bersabar. Kenapa? Karena rugi buat kita. Yang seharusnya kita bisa next level dalam 2 bulan atau masuk ke bulan ketiga, next level kita naik dalam tingkatan apa yang Tuhan inginkan, tapi kita jadikan dia jadi 2 tahun. Wow. Jadi kesia-siaan sebetulnya, boros itu lebih kepada kesia-siaan. Ya kita kalau kita melihat cara-cara pandang kita bukan hanya bisalah masalah materi. Kemudian melarat. Melarat itu kalau kalau kayaknya miskin nggak punya apa-apa, bukan itu saudara-saudara. Tidak pernah puas. Nah itu ciri-cirinya tuh begitu. Selalu kurang. Di PNS gajinya 3,5 juta. Hiduplah dengan gaji 3,5 juta. Tapi ya kurang. Mulailah naik eselon berapa. Dikasih lagi gaji 7 juta. Ya tetap kurang. Jadi nggak pernah puas, saudara.
Mungkin sih bahasa Alkitab mungkin yang paling enak tuh mengucap syukurlah dalam segala hal. Padahal munafik. Padahal tuh munafik. Begitu dapat uang itu, apa yang terjadi? Bersungut-sungut lebih banyak. Saya kurang ini, besok mau beli ini, besok mau bayar ini, besok mau bayar ini. Kan munafik. Mengucap syukurlah dalam segala hal, pret. Ucap syukur apa? Selidiki, saudara. Jujur, makanya saya bilang. Jujur sama pribadi kita. Kalau kita mau next level, kalau kita mau dewasa, kalau kita cepat, mau kita mau akil balik, sadar itu lebih penting. Akui kesalahan-kesalahan kita. Ada kesalahan dalam tindakan-tindakan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, karakternya adalah menjadikan Alkitab menjadi standar yang tertinggi. Supaya kita bisa mencapai kepada tingkatan apa? Karakter Kristus. Kan sudah belajar. Nah, kalau sudah tenggelam sangat dalam, sudah hilang. Habis sudah, nggak punya harta lain. Oke, itu yang tentang bicara bagaimana kamu jatuh dalam dosa. Bagaimana kita, ciri-cirinya. Ini kita bakalan kering nih. Spiritualnya kita bakalan kering nih. Nah, sekarang ini kan 5 gambaran dosa. Nah, sekarang bagaimana keluar pertobatan sekarang, langkahnya. Sama juga dengan 5 langkah juga. Kita juga akan melihat. Yang pertama itu dari kata sadar. Itu kenapa saya menggunakan materi saya pelajaran pertama itu sadar dulu, sadar Tuhan. Asik kalau sudah sadar Tuhan itu. Silakan Bu, ayat 17 Bu. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Amin. Yes. Kalau kita garis bawahi, lalu ia menyadari keadaannya. Pertanyaannya, lalu Pak Eon menyadari keadaannya. Keadaan apa nih? Kan cuma saya yang tahu. Itu makanya harus jujur, saya bilang. Kamu mau tipu-tipu sama Tuhan, nggak bisa. Kamu mau tipu-tipu sama Roh Kudus, nggak bisa. Kemuliaan Allah tidak bisa ditipu. Walaupun kamu terima Yesus, tapi kamu tidak percaya ada kemuliaan Allah di dalam dirimu, kamu sedang menipunya. Makanya saya bilang, kamu tidak bisa tipu kemuliaan Allah. Menyadari keadaannya, dimulai dari situ. Kalau kita sudah tahu, oh iya ada yang salah, makanya repent, pengakuan di situ, bertobat saudara. Itu dalam keseharian. Ini kita tidak sedang bicara pertobatan kekafiran, tidak. Tapi dalam keseharian kita yang seharusnya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang harus kita rubah. Bertobat, saudara. Saya pernah cerita waktu di ada grupnya Ibu Ana di Smule itu. Saya pernah tempeleng anak saya loh, hanya gara-gara minum obat. Anak saya tempeleng sampai 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 berbekas anak saya itu. Tahu anak saya umur berapa? 5 tahun. Susah minum obat. 5 tahun saya tempeleng, saya hajar, saya segala macam. Saudara bertobat, saudara. Saya ini yang ngajar ini. Saya bertobat sama anak saya. Saya nggak bilang sama anak saya, apa, Keru maafin papa. Enggak. Keru, papa bertobat. Apa salah pukul kamu? Sebelum saya datang sama Tuhan. Pertobatan kepada Tuhan gampang. Tapi pertobatan sama orang yang sedang kita hadapi, itu yang susah. Saya tahu, saya menyadari saya salah sama anak saya. Bertobat sejak saat itu sampai detik ini nggak akan pernah saya pukul anak saya. Mau Keru, mau Bele maupun Eon, saya nggak akan pernah pukul. Itulah hasil dari apa? Pertobatan. Dalam pertobatan keseharian. Di sini sama 5 langkah. Sebegitu dia sadar, segera ada keputusan. Ya berapa? Silakan Bu, ayat 18. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa,
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Oke, luar biasa. Pertanyaannya, dia udah pergi belum, Bu? Belum. Belum. Tapi dia ambil keputusan di situ. Jadi waktu saudara sadar, ada keputusan yang harus ada saudara buat. Namanya planning itu loh. Sama di Kejadian 1 ayat 26. Manusia diciptakan belum. Tapi Allah sudah merencanakan. Ada keputusan yang Allah buat. Baiklah kita menjadikan manusia. Manusia sudah ada? Belum ada. Belum ada manusianya. Begitu juga dengan kita. Begitu kita menyadari, buatlah keputusan. Apapun keputusan yang kamu buat. Saya nggak bicara komitmen, konsisten aja di situ. Jadi banyak orang tahu bahwa dirinya berdosa, tetapi tidak berbalik dan meninggalkan dosanya. Enggak. Jadi haruslah mengambil keputusan. Haruslah diingat bahwa taktiknya iblis untuk membuat kita tetap dalam dosa adalah penundaan keputusan. Hati-hati teman-teman. Makanya selalu belajar untuk ambil keputusan. Nah, kemudian yang kedua adalah melaksanakan keputusan. Ayat 20, silakan Bu. Maka bangkitlah ia Bangkitlah ia. kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Yes. Maka berangkatlah ia. Nah, teman-teman, ingat ya, dalam realitas kehidupan sekarang ini, bagian keputusan dan melaksanakan keputusan itu selalu diserang sama iblis. Apapun yang saudara buat, keputusan apa, bagaimana saudara melakukannya, selalu iblis itu bekerja di situ. Hati-hati, saudara. Karena hampir banyak anak-anak rohani saya juga seperti banyak peristiwa-peristiwa dalam hal keputusan dan hal melaksanakan keputusan. Itu kenapa banyak orang tidak konsisten. Komitmen itu boleh-boleh saja, tapi komitmen begitu menjadi bentuk yang realita namanya konsisten. Orang kawin, ada kan orang sudah menikah di sini kan? Aaron dan segala macam di gereja berkomitmen. Yes, komitmen. Tapi waktu menjalankan pernikahannya itu harus konsisten. Udah bukan komitmen lagi. Konsisten nggak? Contoh, kita bisa dengar siapa orang siapa. Ngomongnya benar, bagus ya. Ngomong benar, besok benar. Tapi lusa, 2 minggu ke depan. Kemudian dia maki-maki. Berarti nggak konsisten. Berarti nggak konsisten. Gitu aja. Makanya semua akan teruji dengan konsistensi. Tuhan suka kita bicara benar. Tuhan suka kita melakukan pekerjaan perbuatan baik yang benar. Tuhan suka. Tetapi yang Tuhan inginkan konsisten di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Gitu. Kita kan hanya sampai di mau menyenangkan Tuhan, toh. Kita melakukan ini benar, oh Tuhan suka. Ya, cuma sampai di situ. Tapi bagaimana kita konsisten di dalam kebenaran? Sebetulnya itu yang Tuhan mau. Iblis menyerang di dalam keputusan dan pelaksanaan keputusan. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana cara kita berbalik? Waktu di ayat 20, ingat bapaknya itu, lihat. Respon dari bapaknya itu. Jadi setelah kita melakukan keputusan, kemudian melakukan apa yang menjadi keputusan-keputusan kita, semua itu diperhitungkan, teman-teman. Apapun yang saudara lakukan itu diperhitungkan. Hanya tadi, makanya jangan sadar dosa. Sadar sama kelakuan-kelakuan kamu yang lalu-lalu tuh, enggak, udah berhenti, sudah berhenti, berhenti, udah. Fokus saja kepada Tuhan. Fokusnya kepada Kristus. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya jangan putus sama firman Tuhan itu. Itu yang menguatkan saudara.
supaya saudara tidak terdistract. Setan itu, waduh, setan itu 2000 tahun umurnya. Saudara udah 2000 tahun. Bahkan lebih. Ya toh. Dari zaman Adam dan Hawa udah berapa ribu tahun itu. Tapi saya bisa hitung dari ada umur 2000 tahun lah waktu dia kalah sama Yesus. Semenjak di situ, setan nggak bisa jatuhin Yesus. Dia nggak bisa menang sama Yesus. Dia nggak bisa ngalahin Yesus, nggak bisa. Tapi yang dia kalahkan siapa? Anak-anaknya. Yang dia apa namanya? Yang dia sabotase, yang dia hasut siapa? Anak-anaknya. Karena setan nggak pernah menang sama Yesus. Nggak pernah. Itu kenapa kita harus hidup di dalam dia. Ya kan? Dalam Yohanes 15 kan Yesus bilang kan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab kalau kamu tinggal di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu loh tuh maksudnya Tuhan itu. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa itu ya apa saja. Kita nggak bisa ngandelin apa yang dari luar, tidak bisa. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kita ada kehidupan, ada Kristus di dalam kita. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, waktu kita berbalik, mengetahui bahwa Bapa itu menerima kita, cepatlah berbalik, teman-teman. Artinya apa? Keputusan dan pelaksanaan keputusan itu menjadi bagian dari konsistensi kita. Bagian bahwa kita sedang melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Seperti itu. Baru mengaku. Jadi dari sadar mau ke mengaku itu ada proses. Ada proses. Makanya kalau sadar terus ngaku, saya belum yakin. Sadar terus ngaku, belum. Sadar tuh belum. Ada prosesnya dulu sampai di dalam pengakuan tadi. Silakan Bu, ayat 22, Bu. Ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Oh, sorry, ayat 21, sorry Bu. Sorry, ayat 21 bukan ayat 22. Salah ini, salah ketik ini. Ayat 21. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Nah, ini yang penting. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Yes, itu dia pengakuan. Makanya pertobatan itu identik dengan pengakuan, teman-teman. Tapi kan hanya ada percepatan di situ. Ada percepatan dalam artian orang-orang mau bertobat setelah menyadari ada kekeliruan. Bertobat langsung mulai confess. Nah, sebetulnya tidak seinstan itu, teman-teman. Jadi kalau kita melihat bagaimana Alkitab ini ditulis di dalam cerita anak yang hilang ini yang saya bilang ada keputusan, kemudian pelaksanaan keputusan, belum pada confess. Karena orang-orang yang sadar itu ada di dalam pikirannya ada keputusan yang dia buat. Terus bagaimana dia melakukan keputusan itu? Dan dia berbalik baru dia mengaku. Pengakuan itu. Karena pengakuan butuh kerendahan hatian. Tapi itu tadi saya bilang, semuanya mau cepat, mau instan. Akhirnya apa? Pertobatannya pertobatan semu sebetulnya. Saya nggak bilang pertobatan pura-pura, tidak. Tapi tidak kuat dia. Karena tadi keputusan dan pelaksanaan keputusan, saya sudah bilang, dua hal ini selalu yang diganggu iblis. Coba aja, saudara. Coba aja. Waktu saudara mengambil keputusan dan mau melakukannya untuk hal yang benar. Saya bilang benar, bukan baik. Untuk hal yang benar, oh ujiannya banyak. Banyak ujiannya. Tidak mudah itu. Semua orang punya itu. Tapi permasalahannya adalah sadar tidak bahwa apapun keputusan saudara, selalu itu setan ganggu. Selalu. Kalau itu untuk kebaikan kerajaan sorga, untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, iblis nggak pernah tinggal diam. Nggak pernah. Silakan saudara cek dalam kehidupan saudara. Supaya saudara mengerti bahwa untuk sampai saudara sadar dan dalam pengakuan, ya kan pengakuan kesalahan-kesalahan saudara. Nah, itu selalu ada iblis itu, waduh, dia nggak mau tuh saudara berbalik tuh dia nggak mau. Jangan sampai saudara berbalik. Harusnya saudara menjadi sekutu sama iblis. Makanya iblis sabotase. Apapun tindakan saudara, dia sabotase. Potong kompas. Sampai sini mengerti teman-teman ya.
Silakan nanti direnungkan, benar dan tidaknya. Nanti saudara lihat bagaimana firman Tuhan itu mendrive. Mendrive itu apa ya? Mendrive itu mempengaruhi saudara, pemikiran saudara. Apapun keputusan-keputusan yang saudara buat. Tetapi itu sampai dalam pengakuan, sadarilah bahwa keputusan dan bagaimana saudara bertindak, hati-hati dengan itu. Oleh karena itu, teman-teman, pengakuan dosa akan kesalahan kita memudahkan kita untuk melepaskan pengampunan. Jadi saudara sulit melepaskan pengampunan karena tidak ada pengakuan. Sederhana itu kok. Kalau kita berkata, kita datang sama Tuhan dan kita mengaku dosa kita, Tuhan saya telah berdosa, saya salah, saya itu, saya ini, bla bla. Ngomong aku sama Tuhan. Itu begitu kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan secara pribadi itu kita akan gampang loh ngampuni orang. Kenapa? Secara pemikiran, firman Tuhan yang kita renungkan itu membereskan otak kita. Karena Allah mengampuni apa yang tidak kita ucapkan, yang kita sembunyi-sembunyikan, itu Allah ampuni kita. Kesadaran, saya bilang kesadaran, tingkat kesadaran. Ingat loh, kita belajar loh tentang apa bagaimana pengaruh pemikiran itu alam bawah sadar, berapa persen semuanya negatif? 73%. Saya dalam nama Yesus, firman Tuhan, tiap hari firman Tuhan itu semakin turun, saudara. Yakinlah, kenapa? Karena kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kekuatannya Allah. Itu jelas. Tinggal kita mau konsisten tidak merenungkan firman Tuhan itu. Baca, renungkan, perkatakan. Baca, renungkan, perkatakan. Makanya teman-teman nggak punya firman. Kenapa? Karena saudara nggak percaya. Artinya apa? Nggak punya iman. Iman maunya dipakai untuk mujizat. Padahal mujizat itu setiap hari ada di dalam diri saudara. Saudara itulah pembuat mujizat itu, saudara itu. Imanmu itu. Makanya Yesus bukan Yesus yang mujizat. Enggak, imannya. Yesus bilang, semua itu tergantung sama iman. Jadilah apa yang kamu katakan. Iman kan? Karena bagaimana cara menggerakkan semua yang yang sudah disediakan Allah, kodrat ilahi itu, kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada kita, anugerah dan segala macam, hanya bisa bergerak karena iman. Makanya tanpa iman nggak bisa menggunakan iman. Oleh karena itu, pengampunan bisa terjadi jika ada pengakuan kita, pengakuan dosa kita, mengaku salah dalam keseharian. Akui salah, akuilah salah. Kenapa? Karena firman Tuhan akan membereskan pemikiran-pemikiran kita. Ketulusan dan kejujuran itu mulai dari kata pengakuan tadi. Itu teman-teman. Kayaknya sederhana, tapi begitu saudara lakukan, apalagi yang udah lagi sebel sama orang. Kalau sebel sama orang, susah ngampuni. Nah, ada satu kalau kalau saudara belajar di dalam apa pengetahuan akan firman Tuhan, di sini adalah Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi saya mau menekankan di sini adalah bagaimana kita bisa mengampuni. Nah, itu. Bagaimana dosa kita tuh bisa diampuni. Nah, di sini ada jawabannya, teman-teman. Silakan, siapa yang bisa baca di sini? Salah satu, ada yang bisa? Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Yang di depan ini ya Pak ya? Ya, ya, ya. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai iman besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan
yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Yes, amin. Di ayat 12 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel waktu mereka menebus salah itu dengan darah lembu jantan tadi. Ya kan? Tetapi di situ dijelaskan dengan sangat jelas. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Yesus itu bawa darahnya sendiri. Ini bicara pengetahuan firman Tuhan semua terjelas tahu kan? Kalau orang-orang di perjanjian lama selalu menggunakan ada alatnya itu, harus ada penebusnya itu. Tetapi beda dengan orang-orang di perjanjian baru. Darah Yesus itulah makanya pengampunan bisa terjadi oleh karena darah Kristus. Tapi pahami saudara di ayat 14, perhatikan betapa lebihnya darah Kristus. Lihat ya, kalau bicara darah Kristus di dalam ayat 14 ini bukan letter luck. Ngerti nggak saudara? Karena darah Kristus itu sudah 2000 tahun yang lalu tercurah. Makanya sekarang memahaminya, ada kata koma, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Itulah pengertian. Kan nggak mungkin kita minum, kan ada yang bilang orang-orang sebelah bilang itu minum darahnya Yesus segala macam. Ya mungkin kita kaitkan dengan perjamuan kudus. Permasalahannya bukan itu. Ingat, yang oleh roh yang kekal. Konsep darah Kristus itu konsep rohnya, spiritnya. Makanya diadakan perjamuan kudus. Itu teman-teman. Kalau tadi di ayat 12 itu adalah supaya bisa memisahkan apa itu yang orang-orang Israel yang mengikuti hukum Taurat tadi dengan semua ketentuan-ketentuan dalam 613 miswat itu, hukum-hukumnya untuk bangsa Israel, tapi beda dengan darahnya sendiri. Yesus datang dengan membawa darahnya sendiri. Dialah korbannya, korban sembelihan, darah anak domba tuh Yesus sendiri. Itu membedakan konsep di dalam perjanjian lama dan konsep dalam perjanjian yang baru. Tapi di ayat 14, kita harus lebih mengartikan. Ingat loh, saya sudah kasih tahu bahwa kita ini adalah manusia roh. Jadi secara spiritual, bahwa darah Kristus itu ada pada saudara. Dan di dalam kita melakukan perjamuan kudus itu memperingatkan kita. Itulah makanya lucu kalau saudara nggak bisa ngampuni. Karena bukan saudara yang ngampuni, itu tadi darah itu sudah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Kok kamu nggak bisa sih ngampuni orang lain? Yang Tuhan mau adalah realitas kita mengampuni orang itu harus. Karena Tuhan dengan darahnya sudah mengampuni saudara dan saya. Cobalah mengerti di situ. Ini salah sedikit sudah di ngomong nggak enak lah, inilah itulah. Dikritik sedikit kita sudah sewot sana sini lah. Jangan teman-teman. Itu loh, jangan. Kalau saudara tidak mengindahkan itu, perhatikan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ingat loh, saudara akan melakukan hal yang sia-sia sama kayak kemarin yang kita belajar itu. Jangan kamu kecewa. Nanti ujungnya apa? Menolak Tuhan. Kan gitu. Orang lebih banyak kecewanya, padahal nggak sadar kalau dia sudah menolak Tuhan tuh. Itu teman-teman, kita adalah manusia roh. Secara spiritual, apa yang sudah Tuhan sediakan dengan kita dalam ikut perjamuan kudus, meminum darahnya, itu menjadikan peringatan buat kita. Bahwa seharusnya pengampunan itu menjadi bagian hidup kita untuk melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya. Itu jelas kan?
Nah, ini akan lebih jelas lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita mengaku dosa kita. Perhatikan, mengaku dosa kita. Aku dulu, ada pengakuan dulu, confess dulu. Maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kurang ampukah ayat ini? Itu kenapa pertobatan, metanoia di dalam keseharian itu dibutuhkan supaya terjadi sebuah pengakuan. Confess kita kepada Allah yang hidup. Akuilah segala dosamu, akuilah segala kesalahanmu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita suci, supaya kita murni, kembali nanti kepada permasalahan hati nurani. Hikmat Tuhan itu turun kepada hatinya murni. Nah, kalau kita aja masih itu tadi namanya masih kong kali kong dengan kemuliaan Allah, kita kadang-kadang menipu diri kita sendiri. Nah, gimana hikmat mau turun? Jelas-jelas hikmat itu turun kepada orang yang murni pertama. Baca aja di Yakobus 3 ayat 17. Tiba-tiba kita ini hikmat Tuhan. Mungkin. Makanya setiap orang yang berbicara masalah hikmat itu yang diuji apa? Rohnya. Sama enggak? Ya, saya pernah itu ketemu dengan siapa tuh Pak Pendeta apa Luga ya, Pak Luga Tambunan itu. Enggak sama rohnya gaya-gaya. Mau kamu mau punya praktek-praktek dengan orang-orang hebat mana juga roh kamu tuh enggak sama. Itu aja. Bicara masalah nabi dan segala macam bukan. Saya bukan bicara masalah pengetahuan firman, bicara roh Tuhan yang ada pada kamu. Gitu aja, enggak perlu sombong gitu. Nggak perlu ditantang-tantang apa gereja-gereja ini apa itu roh Tuhan. Jadi bukan karena lihat orangnya, rohnya yang saya tentang itu. Sama waktu Yesus menentang Imam Farisi, bukan orangnya, raginya yang Yesus tentang. Makanya dia katakan hati-hati ragi orang Farisi. Saya juga belajar dari situ. Saya tidak menentang juga, orangnya sih biarin aja. Tapi apa yang dihasilkan dari perkataannya, rohnya itu penting teman-teman. Jangan menyesatkan domba-domba Tuhan. Kuasa untuk mengalahkan dosa. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pertanyaan saya, apa yang saudara menjadi fokus di dalam ayat ini? Ada yang bisa bantu saya nggak? Buat saudara, apa yang menjadi fokus dari ayat ini? Coba. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada yang bisa tarik kesimpulan nggak? Apa yang paling penting dari ayat ini yang saudara bisa tangkap? Benih ilahi, Pak. Iya, betul, betul, betul banget, betul, betul. Karena banyak orang terjebak kepada tidak berbuat dosa lagi. Makanya jadi pertimbangan kan. Wah, kalau terima Yesus nggak bikin dosa lagi ya, kita langsung diterima naik ke sorga. Enggak. Benih itu yang penting. Sirtnya itu penting. Masih ingat cerita tentang bagaimana menabur? Penabur? Apa yang ditabur? Benih firman Tuhan. Makanya pandang waktu kita kalau kita terbiasa dengan merenungkan firman Tuhan, kita tahu mana yang penting buat Tuhan, mana yang penting buat kita. Ingat loh, kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan inginkan itu yang penting, bukan kita. Kalau kita kan tidak berbuat dosa, itu kan yang penting. Enggak, buat Tuhan yang penting benihnya. Firman itu yang paling penting. Harus bisa bedain itu teman-teman. Terus yang kedua, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu tadi saya bilang benih itu yang penting. Karena benih itu kekal. Coba mengejar itu di dalam pemikiran itu kejar yang kekal itu loh. Pengampunan itu kekal teman-teman. Karena Tuhan mengampuni kita itu kekal. Waktu kita dikembalikan untuk kita tidak berdosa, kan sudah dikasih tahu bahwa kita tidak berdosa lagi. Makanya jangan fokus pada dosa, tapi fokus pada benihnya, pada firmannya. Jadi sesungguhnya orang Kristen memiliki kuasa untuk mengalahkan dosa di dalam dirinya sendiri.
Itu maksudnya. Tapi dengan konsep tadi, adanya pengakuan, kemudian kita mengerti bahwa tidak berfokus kepada dosa, tapi sadar. Yang di terakhir ini adalah benih itu yang harusnya kita terapkan. Firman Tuhan. Itu saudara-saudara. Saya tidak melarang saudara untuk ke YouTube, ke TikTok. Tidak. Tapi pertanyaannya kembali bagaimana saudara belajar firman Tuhan itu. Apa yang saudara dapat, apa yang saudara pelajari, bagaimana saudara mengaplikasikan dalam kehidupan. Itu saudara yang penting. Karena suatu saat next-nya akan ada pertanggungan jawab. Terakhir, sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat dan berada dalam kerajaan? Saudara jawab aja. Bagaimana membedakannya? Bagaimana kita tuh udah ada dalam kerajaan atau segala belum ya? Tadi tuh. Kalau Ibu Ana kan tahu kalau kita belajar dulu masih ada Pak Sapam, ada Pak Bagus, ada Pak Juginsu. Tuh, saya masih ingat tuh. Yang penting tadi berani melepaskan yang namanya tersinggung. Jadi kamus tersinggung tuh kamu buang deh, lebih baik. Itu udah jelas banget itu. Jadi Anda tuh tidak boleh tersinggung apapun perkataan dari orang lain. Kamu nggak boleh tersinggung. Gitu. Itu saya kutip dari Pak Bagus kontekstual itu, Pak Teolog kontekstual. Jadi orang Kristen tuh nggak boleh tersinggungan. Buang itu. Itu bikin kamu nggak jadi nggak maju itu. Itu saya desain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam surga. Malam hari ini kami diingatkan kembali untuk kami mengingat bagaimana Tuhan membentuk setiap kami, bagaimana kami confess mengaku dosa kami. Kami mau hidup di dalam kerajaan Tuhan, mau dikelola oleh Roh Allah yang senantiasa bersama dengan kami. Tetapi mungkin karena kelemahan kami, kelalaian kami, sehingga kami kurang mengindahkan apa itu benih. Bahwa benih itu sudah ditaburkan, engkau sudah menanamkannya kepada kami. Sehingga kami belajar untuk lebih mengerti lagi bagaimana Tuhan dengan kehendak yang begitu sempurna untuk terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengaku bahwa kami ada kekurangan. Ada dosa mungkin yang selalu menghalangi kami, tapi kami percaya Tuhan. Oleh karena darah Tuhan yang sudah mengampuni kami semua. Darah Tuhan yang berkuasa, yang melepaskan kami dari ikatan-ikatan apapun, sehingga kami boleh terbebas, kami merdeka. Oleh karena kebenaran yang Tuhan berikan, pada malam hari ini Roh Kudus mencerahkan setiap kami membuka apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga di mana kami berada, kami selalu memberitakan Injil Kerajaan. Karena itu yang seharusnya menjadi konsentrasi kami di dalam kami hidup. Berita itu. Bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan dan kepercayaan, pertobatan dan iman. Itu yang menjadi kerjasama di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melakukannya, kami dilayakkan untuk menjadi duta-duta Tuhan. Karena kami percaya bahwa di dalam firman Tuhan kami adalah rekan sekerja Allah. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan memampukan setiap kami. Di dalam ketidakmampuan kami, keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan. Semua kami letakkan. Kami berikan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh terlaksana di dalam kehidupan kami. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih atas pengertian yang menyadarkan kami untuk kami kembali kepada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang hanya cuma mementingkan diri sendiri. Dan kami terjebak di dalam penguasa-penguasa di udara. Kami terjebak di dalam otoritas kerajaan angkasa, yaitu kerajaan kegelapan. Kami tidak menyadari itu. Tapi oleh karena firman Tuhan yang begitu luar biasa, itu yang menyadarkan kami. Untuk kami selalu dalam keseharian, jika kami bersalah dan kami mengaku dosa-dosa kami itu, mengakui kesalahan. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.